Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari kita respon undangan Tuhan dengan penuh rasa sukacita. Kita sambut ibadah ini dengan menyanyikan Kami Puji dengan Riang. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal di dunia yang dapat membuat kita tergoda dan akhirnya kita berpaling dari Tuhan. Tema ibadah hari ini, hati yang terarah kepada roti hidup. Melalui tema ini kita diingatkan untuk tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, dan merasakan kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Maka tetaplah percaya kepadanya. Tangan
Dalam menjalani kehidupan, banyak hal yang kita lakukan yang mungkin mengecewakan Tuhan. Apa yang menjadi sikap, tutur kata, dan tindakan kita mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Ampuni kami yang telah membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan bersedih atas apa yang kami lakukan. Hati kami sering berpaling daripadamu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mengarahkan hati kami kepadamu dan menjalani kehidupan ini hanya di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Sesudah dengan bangkit berdiri, Tuhan kita menyatakan berita anugerah sebagaimana terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Saat ini kita hendak menyambut firman Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati kita dan Roh Kudus yang menguasai diri kita, sehingga kehendak Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Engkaulah Sang Firman yang hidup, yang senantiasa menjadi penuntun dalam kehidupan dan langkah kami. Kami mau belajar mempercayakan kehidupan kami yang serba tidak menentu, yang penuh dengan misteri, hanya berpegang pada sabda Tuhan. Kiranya sabdamu yang kiranya menjadi penuntun, memimpin dalam langkah kehidupan kami. Roh Kudus menguasai di dalam pikiran, di dalam hati kami, sehingga memampukan kami untuk mencerna dan menyatakan setiap sabda Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai yang ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya,
Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini hati yang terarah kepada roti hidup. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah, beribadah bersama dengan keluarga. Apa motivasi saudara mengikut Tuhan Yesus? Atau pertanyaan lain, apa tujuan Anda beribadah? Apakah karena kewajiban? Ya, sebagai bagian dari masyarakat yang mayoritas semuanya beragama, ya saya harus beragama. Karena saya orang yang beragama, ya harus ditunjukkan dengan beribadah. Kalau tidak ibadah namanya bukan orang yang beragama. Di satu sisi betul, saudara, tidak salah. Tetapi apakah hanya demikian saja alasan kita bertuhan dan beribadah? Hanya sekadar kewajiban? Atau apakah karena supaya dapat berkat? Saya beribadah, saya rajin berdoa, saya melayani supaya Tuhan memberkati saya. Berkat Tuhan itu melimpah. Ada pemahaman semakin saya rajin beribadah dan berdoa, maka akan diberkati dengan harta dan kekayaan. Ada penghayatan semakin saya memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, maka Tuhan akan balas berlipat-lipat kali ganda. Lalu pertanyaannya kembali, apakah Tuhan seseorang yang melipat gandakan harta atau kekayaan? Apakah pencarian kita akan Tuhan hanya didasarkan oleh berkat harta dan kekayaan? Ternyata saudara, tidak semua orang mengikut Tuhan Yesus karena Yesus itu sendiri. Melainkan ada yang menginginkan hal-hal lain dari Tuhan Yesus. Ironisnya ada gereja-gereja yang mempergunakan hal ini sebagai alat untuk menjaring jemaat. Akhirnya Yesus bukan lagi menjadi Tuhan, tetapi hanya alat promosi mereka. Hanya sedikit yang benar-benar mencari Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar. Motivasi mengenal pribadi Tuhan Yesus secara utuh. Sekarang saudara bayangkan, kalau Anda mencintai seseorang tetapi orang itu hanya mencintai saudara sebagian saja, tidak mencintai Anda secara penuh dan utuh, sedih enggak? Kalau saudara sayang kepada sahabat tetapi
Ternyata ia hanya memanfaatkan Anda, bahkan pergi saat Anda kesusahan. Sedih nggak? Jangan juga menjadi umat Tuhan yang maunya diberkati saja, maunya dilayani saja. Namanya gereja ya saling melayani dan menopang. Kalau lagi baik dipuja-puja, kalau lagi buruk dijelek-jelekkan. Sama seperti orang yang menyerukan Tuhan Yesus di awal Hosana, Hosana, tetapi beberapa waktu kemudian mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Maka saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk terarah dan mencintai Tuhan Yesus secara utuh. Minggu lalu saudara kita mengetahui bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki ya, belum yang perempuan. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu dalam bacaan kita saat ini, kelanjutan dari kisah minggu lalu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus selalu menyeberang danau tanpa memberitahu kepada yang 5.000 orang tersebut. Maka orang banyak ini tetap ingin mengikuti Yesus menyeberangi danau dengan harapan tetap bisa menjumpai Tuhan Yesus kembali. Nah, singkat cerita mereka menjumpai Tuhan Yesus. Namun bukannya Tuhan Yesus memuji niat mereka yang luar biasa untuk menjumpai, melainkan menegur mereka. Di ayat yang ke-26 dan 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kalau saudara menjadi orang banyak waktu itu, jengkel enggak? Sudah jauh-jauh mencari Tuhan Yesus, ketemu, sudah capek, malah ditegur. Ternyata Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Mereka itu mengikut Yesus bukan karena menginginkan diri Yesus seutuhnya, melainkan karena menginginkan hal-hal yang lain dari Yesus. Roti dari Yesus. Lalu yang nanti kita akan melihat Yesus berbicara soal roti hidup. Sesuatu yang ditawarkan lain kepada orang banyak. Mereka mengikut Tuhan Yesus karena mereka telah mendapatkan berkat roti dari Tuhan. Lalu mereka kenyang. Mereka merasakan mujizat yang luar biasa. Dan berharap terus mendapatkan hal itu. Mujizat itu ingin mereka dapatkan terus. Yesus menegur sikap ini, saudara. Tuhan Yesus tidak keberatan orang banyak itu mengikutinya. Tetapi jangan karena itu alasannya. Lalu Tuhan Yesus membalikan pola pikir mereka. Ikut Yesus bukan sekedar untuk mendapatkan berkat atau mujizatnya saja. Tetapi bekerja keras untuk mewujudkan hidup sebagai roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka mereka diajak untuk mengenal kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keselamatan. Lalu mereka membandingkan hal tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Musa memberikan orang Israel roti. Roti mana supaya mereka kenyang. Tetapi bagi Yesus, setelah orang kenyang, mereka diajak untuk terlibat dalam karya Allah Bapa, membuat dunia yang lapar akan kasih, kebenaran, keadilan, dan penyelamatan itu semuanya dapat tercukupi. Menjadi salah kalau mengikut Tuhan Yesus hanya untuk mencari kepuasan pribadi saja, tanpa mau memahami
kehendak dan panggilan dari Allah Bapa. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang terkenal itu bukan mengatakan karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan kekayaan, kesehatan dan segalanya yang manusia inginkan. Kata-katanya bukan itu, melainkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah dirinya yang utuh dan penuh. Sekarang kalau ada pertanyaan, emangnya salah kalau kita memohon dan berdoa supaya kita diberkati? Tidak salah, oke-oke saja. Tetapi jangan jadikan berkat itu motivasi mencari Yesus, satu-satunya motivasi. Kita diajak percayalah kepada Tuhan Yesus yang memberikan berkat itu setiap hari. Tetapi juga mau hidup dalam panggilannya. Mengikuti Yesus yang menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan, pengampunan dan penyelamatan bagi dunia. Tuhan Yesus mengharapkan kepada murid-murid dan semua yang mengikutinya, tugas panggilan ini bisa diikuti oleh mereka. Namun ternyata banyak orang, bahkan murid-murid yang justru pergi meninggalkan Yesus. Karena apa? Dirasa sudah tidak cocok. Sudah tidak sesuai dengan motivasiku. Aku sudah tidak mendapatkan kepuasan, lalu pergi. Sebagaimana kalau kita membaca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ternyata mengikut Tuhan itu tidak mudah, berat, ada banyak tugas dan panggilan yang harus dihadapi. Dan karena itu banyak orang yang lalu menolak dan pergi dari Tuhan Yesus. Maka saudara, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja melainkan firman Allah. Artinya apa? Jangan hanya mencari roti yang mengenyangkan jasmani kita saja. Tetapi carilah roti hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kehendaknya dalam seluruh langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus itu mengubahkan kebutuhan manusia dari roti fisik menjadi roti non fisik. Roti fisik menyelamatkan manusia dari kelaparan, tetapi roti hidup yang Tuhan Yesus tawarkan menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita percaya dan mengikutinya sebagai sang roti hidup. Maka percayalah pada sang roti hidup itu. Dengan itu menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya. Bahkan saat badai menerpa kehidupan kita, kita tidak akan pernah kecewa dan merasa ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa hadir menyertai dan memelihara kita. Yang kedua, saudara, hati yang terarah, bukan salah fokus. Jangan salah fokus. Saudara, ketika kita salah fokus akan mengganggu arah tujuan hidup kita. Seperti yang Tuhan kehendaki. Coba kalau misalnya kita lagi berkendara, entah naik motor atau naik mobil, lalu kita salah fokus karena melihat di samping sana mungkin ada orang yang sedang ramai berkerumun, kita salah fokus, ternyata kita nabrak. Atau di sebelah kiri kita melihat ada warung makan yang kayaknya menggiurkan, atau ketemu orang yang kita kenal, kita menyapa, ternyata di depan kita sudah ada kendaraan dan kita menabraknya. Kecelakaan
terjadi. Saudara, fokus dan hati yang terarah itu penting. Menolong kita terus menghayati tugas panggilan kita dari Tuhan. Maka kita belajar untuk mencintai Tuhan secara utuh dan penuh. Tidak hanya sebagian saja. Tidak hanya yang menurut kita itu menyenangkan, yang membuat kita nyaman dan tentram saja. Tetapi ketika tugas dan panggilan Tuhan meminta kita untuk keluar dari zona nyaman kita, kita pun tetap akan mencintai Tuhan dengan tulus. Meskipun ada banyak hal yang harus kita korbankan, meskipun ada banyak hal yang kita berikan untuk Tuhan. Maka mestinya bagaimana saudara kita mencintai Tuhan dengan utuh dan sepenuh? Datang dan menyembah kepada Tuhan itu bukan hanya semata-mata karena berkat dan mujizatnya, tetapi mesti karena kasih-Nya, karena kebenaran yang Ia tawarkan, karena keadilan yang harus kita junjung, karena ada pengampunan bagi setiap kita dan panggilan kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan yang paling penting adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan. Dan keselamatan itu konsekuensinya setiap kita yang mau diselamatkan harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita mau diselamatkan tetapi kita tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan karena itu saudara, karena kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita jadi mau terlibat. Kita mau ikut mewartakan kasih, kebenaran, keadilan, pengampunan, keselamatan kepada orang lain. Mari kita memberlakukan semuanya itu sejak di dalam lingkungan terkecil kita. Secara fokus dan keterarahan kita saat ini adalah memelihara kehidupan sebagaimana yang Tuhan juga kehendaki. Pandemi saat ini mengancam kehidupan kita manusia, mengancam orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka biarlah kita fokus dan terarah untuk memelihara kehidupan, hidup dalam kewaspadaan, dengan upaya juga untuk fokus menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan protokol kesehatan, upaya saling menopang dan saling membantu. Bahkan di tengah kondisi yang berat sekalipun, jika sama-sama saling membantu, akan lebih ringan untuk ditanggung. Percayalah saudara, Tuhan selalu memberkati kita. Tanpa kita meminta, Tuhan pasti memberkati dan memelihara saudara dan saya. Tuhan menyediakan berkat itu kepada kita. Maka cari dan datanglah kepada Tuhan karena memang untuk mencari kehendak-Nya. Dalam kehendak-Nya yang kita cari dan upayakan, maka kita mendapatkan kehidupan. Hidup dalam damai sejahtera yang abadi. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak bagi kita. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, biarlah kami terus belajar mencintai Tuhan dengan utuh dan sepenuhnya. Kami belajar untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan yang menjadi tugas panggilan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah kami saat ini senantiasa boleh merespon kasih dan penyelamatan yang Tuhan sediakan, dengan juga menyatakan kasih, keadilan, perdamaian, pengampunan, dan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih ya Tuhan, di tengah masa pandemi, biarlah kami bersama-sama mengarahkan kehidupan kami untuk bersama-sama memelihara kehidupan, menjaga pribadi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan demikian kami menjalankan tugas panggilan Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan. Kami saling menopang, saling membantu di tengah ketidakberdayaan, di tengah kerapuhan, dan setiap orang yang membutuhkan bantuan. Kami percaya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk dapat berbagi kasih, dan kehadiran Tuhan boleh dirasakan bagi mereka. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang bergumul dalam sakit, dalam kelemahan tubuh, dan yang sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Wiro, Ibu Estrani, Ibu Maria Kimiatun, Ibu Warjinem, Ibu Suminah, Ibu Tri Kusningsih. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Endang Mikuwati. Kiranya dalam rahmat Tuhan, kemurahan dan cinta kasih yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan dan semangat untuk terus mengupayakan segala hal yang baik dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya di dalam kehendak Tuhan, saudara kami juga boleh mendapatkan pemulihan serta kesembuhan. Terlebih ada kekuatan di dalam iman untuk terus berserah hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam rasa syukur kami untuk saudara kami yang telah menyelesaikan masa isolasi mandiri. Semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang membuat mereka dapat berpulih kembali. Dan kami berdoa bagi saudara kami, mereka yang masih di dalam masa perawatan maupun masa karantina mandiri. Kiranya Tuhan juga terus menolong melalui setiap kami yang boleh berbagi kasih dan bantuan bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara kami di dalam pergumulan baik keluarga, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, dan berbagai persoalan yang menekan kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa boleh ada, menopang dan menuntun. Dan kami percaya dalam hikmat Tuhan, saudara kami ini boleh menemukan jalan keluar di tengah masalah yang mereka hadapi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi gereja kami. Sungguh kami terbatas, sungguh kami rapuh. Biarlah hanya Tuhan yang memimpin kami sebagai kepala gereja kami, menuntun kami supaya kami dapat saling melayani satu dengan yang lain. Di tengah segala persekutuan dan peribadatan kami yang terbatas ini, kiranya Tuhan yang hadir di setiap rumah dan hati kami masing-masing. Meskipun kami tidak dapat berjumpa secara fisik dan langsung, tetapi biarlah perhatian, cinta kasih,
dan kepedulian kami tetap dinyatakan di tengah persekutuan kami. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah upaya mereka untuk menjaga dan memulihkan pandemi COVID ini. Tuhan yang menolong dari pemerintahan pusat hingga daerah dalam distribusi vaksin dan pelaksanaannya. Tuhan yang menolong. Kami terus berdoa bagi tenaga medis yang berjuang. Tuhan juga yang menolong. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan didasari dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Bapa, untuk kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, setiap berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberkati pekerjaan kami, usaha kami, segala sesuatu yang kami kerjakan. Kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati apa yang kami berikan, biarlah berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga kepada yang mengelola. Tuhan berikan hikmat agar setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan kami berserah, hanya kepada Engkau kami berpasrah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teristimewa
juga di pekerjaan, dan Tuhan beserta. Juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami senantiasa mengarahkan hati kepadanya. Hiduplah dalam kasih, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyuman dan tawa yang membuat dunia lebih indah, dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya. Amin.